Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lianvin Safira Aulia akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Epistemologi Revolusi Ilmiah Thomas S. Kuhn dan relevansinya bagi ilmu-ilmu keislaman untuk mata kuliah filsafat ilmu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengetahuan dari sejak kelahirannya sampai saat ini mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat terjadi di antaranya karena ketidakpercayaan ilmuwan terhadap teori-teori tertentu. Asumsinya, ilmu pengetahuan dapat terbentuk karena dibangun atau diisi atas kumpulan beberapa teori. Hal itu berimplikasi bahwa adanya proses pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, seorang filsuf bernama Thomas S. Kuhn memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang absolut kebenarannya, melainkan dapat terjadi perubahan-perubahan. Kuhn melihat bahwa sains dan ilmu pengetahuan sejatinya dapat dibahas dan diteliti dengan menggunakan berbagai macam cara dan perspektif atau multidisiplin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ia pun menolak pandangan-pandangan para pemikir yang sebelumnya yang berlandaskan oleh pemikiran positivisme dan menganggap bahwa hanya ada sebuah kebenaran tunggal. Ia menawarkan cara berpikir baru, yaitu sebuah cara berpikir paradigmatik yang menurutnya juga akan dapat merangkul dan mencangkup dunia keilmuan yang lebih luas. Siapa Thomas S. Kuhn itu? Tokoh ini bernama lengkap Thomas Samuel Kuhn. Kuhn lahir pada tanggal 8 Juli 1922 di kota Ohio, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang keturunan Yahudi dan memiliki seorang istri bernama Johanna R. Kuhn, kemudian dikaruniai 2 orang putri serta seorang putra, juga 4 orang cucu. Kuhn tercatat meraih gelar doktor di bidang ilmu pasti di Universitas Harvard pada tahun 1949. Kemudian beliau juga mendapat gelar guru besar atau profesor dari Universitas Princeton. Semasa hidupnya, Kuhn adalah seorang ahli fisika dan filsafat. Ia banyak menulis tentang sejarah dan ilmu pengetahuan. Ia juga mengembangkan gagasan penting dalam sosiologi dan filsafat ilmu. Karya Kuhn yang paling fenomenal adalah The Structure of Scientific Revolution yang diterbitkan pada tahun 1962. Buku ini adalah yang akan menjadi rujukan utama dalam menggali pemikiran-pemikirannya. Kuhn meninggal pada tahun 1996 pada usia 73 tahun dikarenakan penyakit kanker. Baiklah, langsung saja kita melihat beberapa pemikiran filsafat Kuhn. Sebuah paradigma menurut Kuhn selalu mengalami perpindahan shift atau pergeseran, yaitu suatu persepsi transformatif. Konsep paradigma shift membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu objektivitas yang mapan, yang bertindak tak lebih dan tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi linear belaka. Revolusi ilmiah muncul jika suatu paradigma lama tak mampu memecahkan masalah yang menyimpang dari hukum alam atau anomali, dan penyimpangan yang menumpuk kemudian menghasilkan krisis, sehingga terjadilah revolusi sains yang pada akhirnya memunculkan paradigma baru. Dalam hal ini, Kuhn beranggapan bahwa kemajuan ilmiah bersifat revolusioner. Dengan demikian, anggapan mengenai adanya hakikat kebenaran di setiap zaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi Kuhn, karena perubahan dilihat sebagai transformatif. Maka, struktur perkembangan ilmu pengetahuan oleh Kuhn dapat diungkap secara kronologis sebagai berikut, yaitu fase pra-paradigma, sains normal, anomali, dan krisis, kemudian ke paradigma baru. Adapun yang menjadi sumber pengetahuan menurut Kuhn adalah sejarah ilmu, yang merupakan starting point dan kacamata utama dalam menyoroti permasalahan-permasalahan fundamental dalam epistemologi, yang selama ini masih menjadi teka-teki.
Kuhn juga mengatakan bahwa filsafat ilmu sebaiknya berguru kepada sejarah ilmu yang baru. Gagasan ini sekaligus merupakan tanggapan terhadap pendekatan Popper pada filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Kuhn, Popper menjungkirbalikkan kenyataan dengan terlebih dahulu menguraikan terjadinya ilmu empiris melalui jalan hipotesis yang disusul dengan falsifikasi. Namun, Popper justru menempatkan sejarah ilmu pengetahuan sebagai contoh untuk menjustifikasi teorinya. Bagi Kuhn, tujuan pokok sains yang kegiatannya selalu tergantung pada suatu paradigma yang dianut bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memecahkan teka-teki atau puzzle solving yang disajikan oleh alam. Salah satu tolok ukur utama untuk menilai apakah pengetahuan sains mengalami kemajuan atau tidak adalah dari kenyataan apakah dibandingkan dengan waktu sebelumnya, semakin banyak teka-teki yang disajikan oleh alam itu terpecahkan atau tidak. Sedangkan untuk mengukur validitas kebenaran suatu pengetahuan dengan adanya penemuan anomali, selama anomali ilmiah tidak muncul, maka teori pengetahuan tervalidasi sebagai benar. Tidak ada teori ilmiah yang pernah memecahkan seluruh teka-teki pada suatu waktu tertentu, dan pemecahan-pemecahan yang telah dicapai jarang yang lengkap dan sempurna. Ilmu senantiasa dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penyelidikan ilmiah itu sendiri. Kuhn meyakini di dalam dunia ilmiah sesuatu yang deskriptif identik dengan yang normatif, sebagaimana diperlihatkan oleh peran teori ilmiah. Kuhn menyebutkan bahwa dalam ilmu alam terjadi sebuah revolusi, yaitu perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru yang begitu signifikan dalam waktu yang singkat. Misalnya, paham geosentris digantikan oleh paham heliosentris. Maka tidak ada hal seperti riset dalam ketiadaan paradigma apapun. Kuhn menyatakan bahwa setiap ide sesuai dengan kebenaran inkoheren. Bahkan Kuhn menyebutnya dengan ration meant to disagree. Gambaran ini dipandang sebagai transformation of vision. Penerimaan sebuah paradigma baru sering membutuhkan sebuah redefinisi dari ilmu yang sesuai. Paradigma akan terus bersifat relatif sejauh berdasarkan keyakinan dan selera intelektual masing-masing kelompok ilmuwan. Melihat dari pemikiran filsafat Kuhn, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan menurutnya bukanlah sesuatu yang paten, melainkan dapat diganti dengan paradigma-paradigma baru sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Dalam hal ini, Kuhn memiliki pemikiran bahwa sains tidak berkembang secara linear, namun berkembang membentuk cabang-cabang yang kompleks sesuai dengan paradigma tunggal dalam memahami suatu fenomena tidak lain karena adanya faktor dan konteks sosial tertentu yang bekerja dalam proses penerimaan itu. Karena itu, pengetahuan dalam sains dapat berbeda mengikuti bentukan sosial. Kuhn mengkritik asumsi tentang ilmuwan yang dianggap sebagai para pencari kebenaran, interrogator alam dan realitas yang heroik, berpikir terbuka dan bebas kepentingan. Karena Kuhn menilai bahwa para ilmuwan sebagai kelompok pemencari teka-teki alam berdasarkan model metode yang disepakati bersama. Seharusnya seorang ilmuwan menurut Kuhn adalah seorang yang harus ahli dalam bidangnya, harus jelas melihat jaringan antara konseptual teoritis, instrumental, metodologis, yang kesemuanya merupakan perpaduan untuk menemukan program riset keilmuan berikutnya. Selanjutnya apa implikasi pemikiran Kuhn bagi pemikiran ilmu-ilmu keislaman? Pergeseran paradigma yang digagas Kuhn telah menjelajah semua bidang ilmu, tidak terkecuali ilmu-ilmu agama, mendorong para ilmuwan untuk terus mengembangkan teori dan penelitian. Pemikiran Kuhn tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan setelahnya. Dalam keilmuan barat, paradigma bersumber dari hasil pemikiran manusia berupa komitmen para ilmuwan yang kemudian terbentuk sebagai world view atau world picture. Adapun world picture itu sendiri sama sekali tak dapat dilepaskan dari latar belakang filsafat masing-masing. Sedangkan dalam pandangan Islam, world picture yang terbentuk juga berdasarkan komitmen para ilmuwan. Namun semuanya berpangkal dari sumber tunggal, yakni pesan-pesan kitab suci Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai kitab yang komplit, sempurna, dan mencakup segalanya termasuk sistem kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ayat-ayat Al-Quran sangat terbuka untuk ditafsirkan dan diteliti dengan berbagai metode dan pendekatan. Ilmu tafsir yang menjadi pintu gerbang untuk mengungkap makna Al-Quran masih perlu penyempurnaan.
karena ilmu ini termasuk ilmu keislaman yang belum matang. Paradigma dalam kajian tafsir adalah pandangan mendasar mengenai Al-Quran yang ditafsirkan, berkenaan dengan apa yang seharusnya dikaji dari kitab itu. Perkembangan paradigma penafsiran terus berkembang. Para mufasir terus berusaha mengembangkan berbagai metode tafsir berdasarkan pergeseran paradigma dari masa ke masa. Di era modern kontemporer, paradigma menafsirkan Al-Quran berasaskan pernyataan bahwa Al-Quran sahih likulli zaman memakan atau Al-Quran sesuai dengan perkembangan waktu yang dan tempat. Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap dijawab oleh Al-Quran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus-menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki ajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Oleh sebab itu, tidak perlu ada pembaharuan terhadap teks dalam ajaran Islam. Akan tetapi yang perlu diperbaharui adalah paradigma manusia terhadap agama dan bukan Al-Quran yang harus digugat untuk menghadapi perkembangan zaman. Namun, dinamika paradigma umat Islam dalam memahami teks Al-Quran yang terus-menerus dilakukan sepanjang zaman. Dalam hal ini, ayat-ayat Al-Quran perlu dipahami dan diberi interpretasi berdasarkan realitas kehidupan. Dengan interpretasi beserta reinterpretasi tersebut menjadikan agama mampu dan sejajar atau bahkan posisinya lebih tinggi dalam berdialog dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat uraian di atas, ketika dalam pemaknaan terhadap ajaran Islam ditemukan anomali atau keganjilan dari paradigma manusia tentang isi Al-Quran, maka perlu diadakan reinterpretasi terhadap teksnya, sehingga kajian dapat menggunakan analisis teks dan konteks. Baik, sekian paparan singkat daripada pemikiran Thomas S. Kuhn. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.